Dengan CV singkatnya itu beliau lahir di Boyolali tanggal 16 Mei 1972. Kemudian beliau S1-nya di Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta. Wah, beliau ini bidang keahliannya teknik kimia, Pak. Wah, mantap, Pak, teknik kimia. Kemudian pekerjaan beliau adalah petani pelaksana GAP. Nah, beliau ini adalah salah satu dari kelompok tani Pangudi Dingo Mijo Songo Boyolali Jawa Tengah. Baik, kepada Pak Muhadi. Kali ini Pak Muhadi akan memaparkan pertanian berkelanjutan lumbung bogo. Wah, mantap ini Pak. Ini yang kami tunggu, gambaran atau contoh-contoh dari petani-petani yang ada di daerah Bogo, biar bisa kami terapkan kepada petani-petani yang ada di provinsi-provinsi yang ada di Nusantara. Baik, Pak Muhadi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Dirjen, dan Bapak Ibu narasumber yang ada di Jakarta ataupun di mana berada. Alhamdulillah bisa kami petani bersanding dengan orang-orang besar ini, petani murni. Nah, ini kami akan sedikit menyampaikan paparan yang akan kami sampaikan terkait dengan bertani secara berkelanjutan. Kalau kita lihat bahwa Bapak Ibu itu setiap hari, terutama di Indonesia ini kan kebanyakan makan nasi. Nasi yang ada di piring kita itu terkadang kita cermati berapa tangan toh jumlah yang menangani tentang perberasan kita itu sampai di meja makan kita, sampai di piring kita. Itu terkadang kan jarang yang memperhatikan. Kemudian juga kita pelajari juga bahwa nasi yang ada di piring kita itu sebenarnya apakah yang kita makan itu sehat untuk diri kita, baik atau buruk untuk diri kita. Ini terkadang yang penting kan cenderung ke asal makan. Nah, dari situ kalau kita lihat juga bahwa nasi itu sumbernya dari mana? Nasi itu adalah sumbernya dari beras. Beras, coba kalau kita lihat, akan kita lihat seperti apa toh beras kita itu, yang terutama kita lihat di samping kanan kiri kita. Beras itu juga ada beras yang sehat atau baik, atau yang mungkin juga beras yang tidak baik. Bahkan kalau kita lihat beras kita itu tampilannya bagus, setelah dimasak hanya beberapa jam sudah menjadi basi dan sebagainya. Apakah itu seperti itu yang diharapkan oleh tubuh kita? Nah, beras itu juga ada yang baik, ada yang jelek. Nah, coba kita lihat beras seperti ini. Kalau kita makan, terkadang masuk ke dalam diri kita, itu apa jadinya? Nah, beras itu sumbernya dari mana? Sumbernya kan dari padi. Kalau tadi disampaikan padi yang nah ini contoh yang produk yang dari Bugo ya, dari Bugo. Nah, dibanding dengan yang tadi, Bapak Ibu bisa cek nanti kira-kira cenderung bagusan mana, kualitasnya termasuk mutunya. Nah, beras ini sumbernya dari mana? Dari padi. Nah, padi itu
kan ada, ini termasuk padi, mungkin tadi diterangkan, disampaikan oleh bapak-bapak, termasuk padi banyak hama dan sebagainya, itu tadi kan berarti kan digolongkan yang jelek. Nah kemudian kalau ini yang dicari-cari dari sekian persoalan kan ketemunya kepinginnya seperti ini. Kepengen padi yang bagus, yang baik, terus nanti ketemunya sampai ke piring kita, ke perut kita juga akan jadi baik juga. Nah dari sini kita kelompok tani Pangudi Bugo yang berada di Desa Ndringo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, ini akan mencoba mempersembahkan apa? Pangan yang bermutu. Nah sekiranya Bapak Ibu bisa kira-kira apa toh pangan yang bermutu itu seperti apa? Padahal pangan kita itu kan tidak hanya beras, terdiri di situ ada sayuran, ada buah-buahan, kemudian ada juga padi, nasi, ada singkong dan sebagainya. Semuanya adalah pangan. Nah, pangan yang bermutu itu adalah yang bagaimana? Itu coba Bapak Ibu renungkan, jawab masing-masing, kira-kira yang bermutu itu seperti apa. Nah kemudian dari Bugo itu mulai menerjemahkan makanan pangan yang bermutu itu seperti apa. Ini terjemahan dari kelompok tani Pangudi Bugo, bahwa makanan pangan yang bermutu itu adalah pangan yang sesuai dengan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan itu merasa terpuaskan itu dari segala macam hal. Itulah yang diinginkan, yang akan kita produksi. Jadi kita akan memproduksi pangan yang bermutu, sehingga syarat-syarat yang dilaluinya itu juga harus kita lalui juga, sehingga pelanggan minta syarat A, B, C, bagaimana kita bisa memberikan persyaratan itu sehingga pelanggan merasa terpuaskan. Nah kemudian kalau kita dalam penerapan pengen Bugo itu bermutu, kemudian Bugo itu menggunakan sistem. Jadi kelompok tani Pangudi Bugo itu sudah menggunakan sistem, yaitu pada saat kita mau tanam saja, kita mau menanam apa itu semuanya harus direncanakan. Jadi kelompok tani Pangudi Bugo itu sudah merencanakan. Setelah direncanakan dengan baik, kemudian juga dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, kemudian juga di kelompok tani Pangudi Bugo juga ada sistem ICS atau pengecekan, internal control system. Nah, kemudian kalau di situ ditemukan suatu hal, ada permasalahan, sehingga nanti ketemunya akan kita perbaiki. Jadi yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi yang terkait dengan GAP, kemudian PHT itu kita mulai mencoba di sini dari perencanaan, pelaksanaan sampai perbaikan itu kita lakukan di kelompok tani Pangudi Bugo. Nah, kemudian untuk di kelompok tani Pangudi Bugo atau di Lumbung next di Lumbung Bugo next di Lumbung Bugo atau kelompok tani Pangudi Bugo ini menggunakan sistem ini terus selalu setiap saat ada masukan-masukan dari pelanggan itu selalu kita perbaiki. Jadi kalau kita aplikasikan sehingga di titik akhirnya adalah kepuasan pelanggan itu adalah kepuasan kami sebagai produsen, merasa bahwa kita itu memproduksi segala sesuatunya, memproduksi pangan itu adalah sangat digunakan oleh pelanggan kita. Next. Lanjut.
Kemudian dari kelompok tani Pangudi Bugo ini kita tidak memproduksi pangan secara keseluruhan, yang tadi ada sayur, ada buah-buahan, ada palawija, peternakan. Kita di kelompok tani Pangudi Bugo itu mulai mencoba khusus hanya di perpadian dulu. Kemudian kalau yang sayur-sayuran itu hanya kebanyakan untuk konsumsi sendiri ya, di sekitar kita. Peternakan juga itu hanya cenderung untuk konsumsi sendiri. Kita cenderung yang untuk komersial, artinya diberikan ke pelanggan itu hanya khusus untuk padi. Kemudian di kelompok tani Pangudi Bugo ini memulai bertani secara perencanaan sampai analisis tadi itu dimulai dari pertama ya bibit kita mulai lahan, dipelihara, pengairan, lingkungan pasca panen, bahkan iklim seperti yang diterangkan Bapak ada di sini semuanya, insya Allah. Nah kemudian kita memulai di Bugo itu bibit. Jadi kita menggunakan bibit ini sudah jadi kesepakatan kita bersama. Kita cenderung menggunakan bibit yang disebut mendek susu, mendek wangi, beras padi merah wangi, hitam manis. Jadi itu yang nanti kita olah. Sebenarnya pengen membuat beras ungu itu bisa dari situ semuanya. Beras pink itu juga dari 1, 2, 3, 4 ini kita kita olah bisa menjadi beras pink, beras ungu, bahkan ada beras 3 warna itu dari situ. Nah bibit-bibit lokal itu kita harus dimuliakan. Jadi kita juga di kelompok tani Pangudi Bugo ada 1-2 anggota yang memang kita khususkan untuk pemuliaan bibit ini, yang dipakai untuk terus-menerus sebagai bibit untuk tanam berikutnya. Kemudian lahan itu tadi sebenarnya untuk memutus rantai perjalanan hama itu tadi disebutkan padi-padi, kemudian palawija. Tetapi kalau di kelompok Buga itu tetap kita padi-padi, kalau bahasa Jawa pantun, jadi padi. Jadi 3 kali dalam setahun itu bisa 3 kali padi terus, jadi tidak ada palawijanya. Kenapa kok ini seperti itu? Kita di saat selama 3 bulan ini ada masa istirahat 1 bulan, jadi panen, kemudian langsung dibalik atau dibajak, kemudian itu istirahat 1 bulan. Nah, termasuk kita mulai memikirkan pelanggan kita, bahwa panenan kita itu dipakai untuk selama 1 tahun, sehingga sekali panen 3 bulan itu dipakai untuk 4 bulan menyediakan makanan itu, menyediakan beras itu ada di lumbung. Jadi di kelompok tani Pangudi Bugo itu ada lumbung yang disebut dengan lumbung Bugo. Kemudian setelah kita ada pemilihan, kemudian lahan, kemudian di kelompok tani juga di situ kita sering setiap ada pertemuan di sana ada pertemuan 1 bulan sekali atau 35 hari sekali yang disebut lapanan itu selalu ada permasalahan itu kita pakai untuk diskusi tentang itu. Nah, di kelompok tani Pangudi Bugo PHT itu sangat berguna karena setiap di situ ada padi, ada tanaman, dipastikan itu ada hama pengganggunya, pasti. Tetapi juga dipastikan bahwa di situ ada teman yang bisa, artinya teman petani yang bisa untuk membantu kita memakan
predator misalnya, itu pasti ada. Misalnya burung hantu tadi, kita burung hantu di sana tidak membudidayakan, tetapi di sekeliling kita itu kan kawasan kita itu hampir di dekat-dekat sawah itu seperti hutan nih, seperti hutan, sehingga kan burung hantu itu tetap bisa dipakai di situ, OPT-nya bisa dipakai di situ. Dan juga kita juga menggunakan ilmu titen. Ilmu titen itu setiap ada permasalahan jangan sampai kita terulang-ulang terprosok di situ terus. Itu yang menjadi perhatian kita. Kemudian termasuk pemupukan, termasuk pemeliharaan namanya matun, penyiangan itu juga. Kalau di penyiangan di kelompok tani Bugo itu menggunakan cap jari, namanya cap jari. Jadi obatnya yang dipakai adalah cap jari. Itu cara penyiangan. Kemudian, nah ini salah satu pupuk yang kita buat. Pupuk itu kan ada dua, pupuk padat, pupuk cair. Kalau yang pupuk padat itu kita dari kelompok tani menyediakan untuk para petani, kelompok menyediakan, karena petani kita itu kebanyakan kan semuanya serba instan. Jadi kita kelompok yang kerja keras. Kemudian kalau ada terkait dengan pupuk cair itu kita kerjasama dengan namanya Puspahati. Ini yang diprakarsai oleh teman-teman yang ada di kecamatan PPL. Nah itu. Nah kemudian itu di situ kita menggunakan pupuk cair, termasuk agensi hayati. Di situ kita menggunakan dari teman-teman yang ada di Puspahati. Di situ ada PJPR, ada Beberia, ada Trichoderma. Jadi kalau kita juga dari teman-teman PPL ngajari membuat itu, tetapi petani kan biasanya kan untuk membuat kayak gitu itu terkadang ribet. Nah dari situ kita ada kerjasamanya, produk tinggal pakai dari Puspahati. Kemudian terkait dengan pengairan, nah kita di Lumbung Bugo, kelompok tani Pangudi Bugo itu memiliki sumber air, sumber mata air itu alhamdulillah ini adalah langsung. Jadi kebanyakan kalau pengairan itu dari sungai baru ke selokan, baru ke sawah. Tetapi kalau di kelompok tani Pangudi Bugo itu dari sumber mata air ke sawah, ke parit, baru ke sungai. Jadi kebalikan. Kita ini memang agak istimewa sehingga tidak ada istilah pencemaran air. Nah kemudian lingkungan yang tadi kami sampaikan bahwa di sekeliling kita itu kan juga hampir seperti hutan, sehingga kita tidak perlu misalnya menggunakan ya rumah untuk memelihara burung hantu itu. Jadi sudah, malah kami nggak kenal namanya apa itu, nggak kenal, karena kan di situ kita tidak pernah membuat gitu. Itu terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar kita juga kita harus pelihara betul. Kemudian untuk mendapatkan pangan yang bermutu setelah kita berbudidaya yang baik, kemudian pasca panennya juga harus kita pelihara dengan kita lakukan dengan yang cara baik juga. Jadi setiap petani mau panen setelah tadi direncanakan dengan baik, jadi sebelum dipotong itu petani itu menyampaikan ke tim Bugo, sehingga dari tim kita, ICS kita itu turun ke lapangan, turun ke sawah, melihat kira-kira yang akan dipanen itu sudah layak atau belum, termasuk kira-kira ada enggak campurannya. Artinya kalau kita menanam padi merah, terkadang ada, walaupun hanya 1 atau 2, kita ada
padi putihnya gitu diambil dulu, sehingga kita sistemnya sudah antisipasi di awal, daripada nanti kalau sudah jadi beras kita mensortirnya. Kalau beli beras merah banyak yang putih itu kan lebih susah, daripada memilih beras lebih baik di posisi di sawah itu sudah kita sortir dulu. Kemudian pada saat kita panen, penjemuran, penggudangan, bahkan sampai sistem penyelepan kita itu penggilingannya itu semuanya khusus. Jadi khusus. Jadi kita tidak menerima seleb, artinya penggilingan dari lain. Jadi khusus hanya untuk kelompok ini saja, kelompok saja. Sehingga pada saat itu tidak ada istilah kecampur dari beras manapun. Jadi khusus dari kelompok tani Pangtibugo. Nah setelah itu kemudian ada sistem sortir, kemudian ada pengemasan, ekspedisi. Nah ekspedisinya pun kita juga tidak asal ekspedisi. Kita kalau misalnya kirim ke Jakarta misalnya, kita memang sudah ada kontrak supaya memang betul-betul hati-hati, jangan sampai kita ada kerusakan itu diminimalisir betul-betul, termasuk kita pengangkutan dari sawah yang jauh dari lumbung itu semuanya adalah dari kendaraan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian termasuk iklim yang di Pangutibugo itu kebanyakan orang tua kita itu menggunakan sistem Pranoto Mongso. Mungkin di sana orang-orang tua kita, petani kita kan masih banyak yang tua itu, sehingga yang mengatur terkait dengan proses tanam itu kita, orang tua kita itu, ya kita sebagai anak muda menanyakan kira-kira tanamnya seperti apa. Orang tua sudah, oh ini mongso 1, mongso 2, mongso 3, itu orang tua akan menggunakan ilmu yang disebut ilmu bidan tadi. Nah itu sekilas terkait dengan pola atau sistem yang dilakukan oleh kelompok tani Pangutibugo supaya kita menghasilkan beras yang bermutu. Nah ini ibu petani kita, contohnya beras merah kita, beras hitam kita, ada beras coklat, 3 warna. Nah ini yang dipakai oleh teman-teman kita untuk diet pertama kali. Setelah 3 bulan baru pindah ke beras merah atau beras hitam. Ini yang beras 3 warna, ada mendek wangi, ada mendek susu. Ini yang menjadi ciri khas yang di kelompok tani Pangutibugo. Dari sejak dulu ini paling lama menanamnya, hampir 4 bulan. Tapi kami pertahankan terus, ini adalah ciri khas juga kelompok tani Pangutibugo. Nah ini kebanyakan kalau di sana mau panen itu syukuran, dimakan bersama-sama yang di sana. Tapi bukan untuk sesajen, bukan. Kalau sesajen saya tidak boleh. Jadi hanya dibentuk seperti itu sebagai budaya kita. Okelah makan bersama saja di sawah. Nah syukur kalau kita itu di kelompok tani Pangutibugo juga punya cita-cita, ini belum terlaksana sampai sekarang, bahwa kita akan menjadikan kelompok tani Pangutibugo itu sebagai agrowisata. Agrowisata di situ dipakai pendidikan sama anak-anak dari tingkat TK sampai yang jadi mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah, tetapi yang anak dari SD, SMP, SMA ini yang kita juga masih prihatin juga. Ini ada turis asing yang pernah ke kelompok tani Pangutibugo. Lanjut. Pernah kita juga tampil di Kompas TV bersama Andi Noya, yang di sana ada Big Bang Show, dan juga kita jadi inspirasi. Kita akan mencari kader-kader generasi petani. Kenapa petani itu selama ini kan masih tersisihkan, bahkan sampai sekarang itu yang muda pengen tani aja susah. Ini memang PR kita bersama. Ini ada yang sudah mengenal seperti ini, alhamdulillah ini sudah luar biasa. Jadi mengenal tingkat pertanian.
ini ada mahasiswa pengen belajar lapangan seperti apa, ya kita ada ilmu ya kita berikan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, paparan dari kami sebagai petani asli, petani yang dari desa, kalau bahasa Jawanya desa. Banyak kekurangannya dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.